العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, khusus DKM Masjid Jami Al-Mujahidin beserta jajaran dan stafnya, seluruh para guru, bil khusus kita ucapkan jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Terima kasih banyak guru kita yang mulia Ustaz Hanan yang sudah menghantarkan kita. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, dan penuh keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan Fatihah buat diri kita yang syukur alhamdulillah. Cuacanya begitu menggoda, tapi Allah ambil, tarik nyawa kita kembali kepada tubuh kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan yang sudah Ustaz Hanan katakan tadi, yaitu sholat subuh pada waktunya. Sholat subuh pada waktunya adalah pertanyaan Anas bin Malik, ajudan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika Rasul wafat menyatakan khadimtun nabiyya 10 sinin, aku jadi ajudan Rasul 10 tahun. Dia tanya Rasulullah, ayyul amali afdalu indallah, pekerjaan apa yang paling Allah suka Rasul sebelum Rasul wafat? Maka Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Maka man salat subha fi jama'atin, siapa yang salat subuhnya berjamaah, kana fi dhimmatillah, kita enggak usah khawatir, enggak usah takut, enggak usah cemas. Allah yang menjamin kita. Fi dhimmatillah, Allah jamin kehidupan kita, jamin anak kita yang mondok, jamin keluarga kita yang kurang sehat, jamin siapapun yang kita khawatirkan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka Al-Fatihah kita buat diri kita biar terus istiqomah subuh berjamaah di Masjid Jami Al-Mujahidin, istiqomah untuk terus ikut pengajian di Masjid Jami Al-Mujahidin, istiqomah bersilaturahim di Masjid Jami Al-Mujahidin, karena istiqomah khairun min alfi karamah, jauh lebih baik dari 1000 keramat. Yang kedua, Al-Fatihah kita buat orang tua kita yang mungkin masih ada, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesempatan kumpul dengan keluarga dalam nikmat iman dan taatnya. Yang udah enggak ada, sama kita doakan
Mudah-mudahan Allah yataghammadihur rahmah, Allah terus curahkan rahmat di alam kuburnya. Allah berikan limpahan amal ganda dari amal salehnya, dan Allah kumpulkan ma'al anbiya wassalihin, bersama para nabi, orang soleh, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mudah-mudahan Allah terus limpahkan rahmatnya sampai yaumil hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus semua yang peduli dengan Masjid Jami' Al-Mujahidin ini, minhumul lahiq wa minhumus sabiq, yang sudah enggak ada juga Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya, yang masih ada di perjalanan, di kegiatan yang di luar kota, mudah-mudahan Allah berangkatkan selamat dan Allah pulangkan dengan keselamatan juga, amin ya rabbal alamin. Juga pengarang kitab Nasaihul Ibad Syekh Muhammad bin Umar Tanara Al-Bantani Al-Jawi Al-Andonisi, mudah-mudahan kitab yang kita baca, ilmu yang kita pelajari bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang bermanfaat. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Salam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampailah kita di halaman 45 dari kitab Nasaihul Ibad lil Umar Tanara Al-Bantani Al-Jawi Al-Indonesi alal mubihat alal isti'dad liyaumil ma'ad. Ketemu paling bawah baris keempat ada tulisan hitamnya Al-Hasan Al-Basri. Ya, kalau niatnya sebelah kanan berarti salah itu. Pura-pura doangan dia. Nemu. Niatnya kanan berarti goroh, dia goroh. Kalau yang benar niatnya ngere. Sebab dia 4 baris dari bawah, itu halaman 45 sebelah kere bukan sebelah kanan. Ya, jangan kayak mama udah belok baru ngasih sen. Udah belok baru ngasih sen yang kanan belok ke ngere. Ya, kita bilangin galakan dia, kita mau digarap sama dia, mau ditelan sama dia. Ngapa gitu deh. Galak banget mama. Temu iya. Al-Maqalah Al-Ashirah, pesan yang ke-10. Tulisannya di sini qala al-musannifu, disebutkan oleh penulis kitab ini Al-Hasanu Al-Basriyu, temu ya, rahimahullah. Jadi namanya Hasan Al-Basri. Orangnya masih ada, dengan orang yang kagak ada nyebutnya beda. Kita lagi arisan keluarga, emak kita udah nggak ada, cara ngedoainnya sebut emak kita, ujungnya rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Kalau baba kita yang kagak ada berarti rahimahullah, karena bedahu amaha. Kita kadang doa Allah maghfirlahu, berarti buat siapa? Aki-aki. Allah maghfirlaha berarti siapa? Nenek-nenek. Ya. Jangan Allah maghfirlaha berlaki-laki, aki-aki. Ya, itu mah dia bade ngondek jadinya ya. Maka rahimahullah buat orang yang udah nggak ada laki-laki. Tapi kalau masih ada, hafizahullah,
Biar kata bolak-balik klinik 24 jam. Kalau emang jogrogannya masih kelihatan, maka hafizahullah. Kalau bapak kita, kalau emak kita, ya encang kita, maka hafizahullah. Semoga Allah menjaganya. Maka di sini Imam Nawawi menyebutkan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwasanya Hasan Al-Basri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapa Hasan Al-Basri? Imam kabir, orang besar, alim saleh, sangat saleh. Dia merupakan bagian tabi'in. Jadi ada sahabat, ada tabi'in. Kalau sahabat yang sering disebut Nabi, ya ashabi, ashabi, sahabatku. Kalau kata kita mah sohib. Ya, kalau kita bilang sohib, kita nemu enggak sama dia? Ya, kita bilang siapa itu? Sohib, aneh dia. Berarti kita nemu enggak sama dia? Nemu. Berarti kalau nemu sejaman hidupnya dia ketemu sama kita, satu. Kedua, sejaman hidupnya, dua. Yang ketiga ini yang jarang kita pikirin. Kalau dia ngajinya bareng sama kita, baru itu sahih. Tapi kalau kita ngaji dia ogah mulu, dulu duluan dah, ntar gua kalau tuaan dikit, berarti bukan sahib itu. Ayolah kita nengokin tangga kita lagi kena musibah, kata dia mampus begitu. Berarti bukan sahib kita itu. Sebab yang namanya sahib yang ketiga kriterianya apa itu? Mata alal Islam, hidup dalam keimanan dan keislaman, matinya juga beriman. Maka sahabat Nabi, laqiya bin Nabi, ketemu dengan Nabi, asya fi asrihi, sejaman dengan Nabi. Yang terakhir, mata alal iman, wafatnya dalam keimanan. Maka kalau kita mau manggil teman kita sahib, pastikan tiga ini. Dia ketemu kita, dia hidup sejaman sama kita, dia jemaahnya sama kita, ngajinya bareng kita. Tapi kalau ngaji ogah aja ogah, ya lu mah bukan sahib gua gitu. Kenapa? Ogah banget dia yang ngaji, ya. Dan Hasan Al-Basri ini belajar oleh kepada kibarul sahabah, sahabat-sahabat yang besar. Tercatat sejarahnya ada 3 sahabat yang beliau ambil sanadnya. Yang pertama adalah Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, kekasih baginda kita Rasulullah yang sering demen banget kalau subuh megang-megang kucing, yang disebut dengan Abu Hurairah. Yang terakhir orangnya tinggi gede, gedean dia, tinggian dia sama babanya. Faida jalasa kakiyamihi, duduknya aja kayak orang diri, duduk aja kayak orang diri, apalagi diri. Ya, beliau adalah Abdullah bin Umar ibn Khattab, anak Khalifah Umar Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Nah, 3 ini Hasan Al-Basri berguru, yang kemudian beliau menyebutkan dan disebutkan oleh Imam Nawawi. Yang pertama, laulal abdal la khashafal ardi wa ma fiha. Laulal abdal, kalau tidak ada pengganti. Nih khatib kita kalau datang dia khatib, kalau dia nggak datang berarti siap-siap Ustaz Hanan jadi badal. Ya, badal berarti pengganti. Pengganti apa? Pengganti khatib. Kita adalah abdal, pengganti kebaikan, perpanjangan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab fungsi diciptakan manusia, kalau tujuannya kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan apa?
ngomong jinnya jangan lihat ke sini dong. Kemana kayak begitu jin? Jangan kemari. Ya. Aku ciptakan jin dan manusia. Tujuannya satu, illa liya'budun. Itu tujuan. Tapi fungsinya manusia, dia jadi manusia beneran kalau inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dia mampu bisa memimpin perpanjangan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita abdan, pengganti. Andailah kita, siapapun kita yang tidak bisa menjadi pengganti kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini, la khasyafatil ardu wa ma fiha, ya, maka tenggelamlah, habis sudah apa yang ada di muka bumi ini. Makanya kalau kita umroh haji tuh kadang-kadang suka digunting jalanan kita sama orang Turki, ya, dia menyeruduk, baik nyeruduk, dia mah nggak pernah pisah laki bini, pokoknya lanang dia pegangan terus. Kita sering digunting, yang depan ngomong Allah Allah, yang belakang ngomong lillah lillah, yang belakang ngomong lahu lahu, yang belakang ngomong hu ya, berarti Allah Allah juga. Allah alifnya hilang jadi lillah, lamnya hilang jadi lahu, lamnya hilang lagi jadi hu. Maka Rasul sampaikan, saat ada orang yang masih ingat Allah, masih menyebutkan asma Allah, maka belum terjadi kiamat. Ini Masjid Jami Al-Mujahidin prek, pengajian prek, ya. Kan kita mau pernah prek ya, lanjut terus prek misalnya nggak ada yang nyebut nama Allah, nah itu giliran Allah turunin bencana bala, ya, yang lain nggak prek, kita prek, ya lewatnya kemari. Sebab apa? Sebab tidaklah ada bencana, bahkan taqumas sa'ah, kiamat itu terjadi, itu baru akan terjadi kalau tidak ada lagi yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur siapapun dia, selama masih lafaz Allah, kedekatan kepada Allah yang disebut, itu menjaga kita dari murka dan balanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalaulah sudah tidak ada lagi abdal, orang yang menjadi wali, orang yang menjadi pengganti kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka la khasyafatil ardu wa ma fiha, tenggelamlah bumi ini beserta isinya, ya. Maka biasanya ya alhamdulillah, ya, kita jarang sekali ketemu musibah, orang ngapa ngomong begini, kita mah alhamdulillah, sebab ya kan masih ada yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul sampaikan, wasuyukhan rukka, Allah nggak bakal marah, nggak bakal kemudian nurunin balanya, ya. Wasuyukhan rukka, kalau masih ada aki-aki yang malamnya ruku, nenek-nenek yang malamnya ruku. Kan kalau aki-aki sama nenek-nenek kalau udah bangun jam 1, jam 2 orang bisa merem lagi. Kata dia, ngapa nggak tidur maji? Mata gua kering ji, udah nggak ada air matanya, kering. Jadi kalau begitu melek udah nggak bisa merem lagi. Beda sama anak kita. Jam berapa mbak? Ya kan? Jam 3, masih lama subuh. Jam berapa? Jam 4, ayolah, belum setengah jam lagi. Jam berapa? Setengah 5, 10 menit lagi dah. Maka orang-orang tua yang masih matanya kering, bangun malam sujud ruku di hadapan Allah, itu sebetulnya ngejagain yang muda-muda.
Yang kedua, wasibyanan ruddo, masih ada orang anak kecil yang netek di rumah kita. Sibyan, anak kecil, masih ada nggak di rumah? Kalau nggak ada, ntar pulang dari sini colek bininya. Nah, kata Ustaz, sibyanan ruddo, di rumah kita udah nggak ada yang netek ini. Biar nggak ada bencana, kudu ada yang netek gitu. Menyusui anak-anak kecil yang nyusuin di rumah kita, cucu, itu membawa berkah buat kita. Kalau masih ada dia, aman kita. Kalau udah nggak ada, suruh bikin lagi, ya bikin lagi cucu biar banyakan dikit. Ya. Kan banyak tuh nenek-nenek kalau pergi haji pada nangis. Ya, punya anak 10, yang nomor 1 datang, mak, bebe di sono. Ya, jangan barengan jalan ngajak orang, jangan kayak di mari. Mau pulang gegemin duit 1 juta. Yang nomor 2, mak, di sono nggak ada siri. Ini saya beliin siri buat nyiri. Ya, pulang gegemin lagi 1 juta. Udah 2 juta. Lu sampai anak minta 10. Begitu anaknya 10, mak, saya emang nggak bisa ngasih apa-apa. Nggak kayak abang sama empok. Ya, saya pamitnya gegemin lagi 1 juta. Amanya jerit, nangis. Kata lakinya, ngapa lo? Anak pada pulang nangis. Gitu kan. Nyesel bang, gitu kan. Emang ngapa nyesel aja, gitu kan. Nyesel gue punya anak 10. Tahu begini gue mah punya anak 25. Lah kata lakinya kalau 25 malah somplak lo gitu. Artinya masih ada anak kecil yang kemudian ada di rumah kita. Ini menjaga kita melakukan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang biasa kita lakukan, jamaah, ngaji, apapun bentuknya silaturahim di Masjid Jami' Al-Mujahidin, kita teruskan demi menjalankan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di baliknya halaman 46 baris kedua, ya. Itu di sebelah kiri ada tulisan walau las-salihun la halakat talihun. Di baris keduanya walau las-salihun, di bawahnya la halakat talihun. Ada 2 istilah yang diberikan oleh Imam Nawawi dan imam-imam yang lain terkait perbedaan hamba-hamba Allah. Yang pertama disebutkan soleh pakai sod. Yang kedua toleh pakai to. Kalau orangnya 1 itu soleh, kalau orangnya 2 itu solihani, kalau orangnya banyak berarti solihun, ya, atau solihin, ya. Ada bang solihin, ya, itu mah soleh banget berarti. Pokoknya Allah di bang solihin, soleh banget. Ya, Bapak nggak usah takut nggak ngopi, pasti dikopiin. Nggak takut nggak bisa mindo, pasti dimindoin. Oh, soleh banget ya mah. Makanya ibu-ibu suka nanya, bagaimana Ustaz cara mendidik anak kita biar soleh? Bagaimana anak kita ini biar soleh? Gampang, kawinin aja sama bang soleh, insya Allah soleh beneran ya. Bininya soleh, anaknya soleh. Bininya siapa itu? Bininya soleh, soleh bang. Anak siapa? Anak soleh, ya kan soleh bang. Ya. Tapi kebalikannya, yang tidak soleh itu toleh, pakai to. Nah, makanya orangnya 1 toleh, orangnya 2 tolihani, orangnya banyak tolihun. Jadi beda soleh sama toleh. Bedanya sod dengan to. Apa maksudnya? Laulas salihun, kalau tidak ada orang soleh, ya kan? Siapa sih orang saleh? Disebutkan oleh Imam Nawawi, al-qaimuna bima alaihim, orang-orang
orang yang menunaikan, qaim, menjalankan apa? Min hukukillah, hak-hak Allah. Ini kita salat subuh berjamaah menjalankan haknya Allah. Ini kita ngaji menjalankan haknya Allah. Maka hak-hak Allah ditunaikan, orangnya disebut saleh. Maka kalaulah tidak ada orang saleh, lahalakat talihun, maka hancurlah orang-orang yang bermaksiat. Maka kadang-kadang mohon maaf ya kan, emang kontrak di pertamanya dewek-dewekan, tapi karena kontraknya udah lama ya, kita juga udah rada lupa, tiba-tiba kok sekarang diantar orang lanang. Nah itu kita kudu tanya, apalagi tuh motor nginep semalaman, tanya, kok itu motor siapa? Motor teman saya. Lah teman, motor nginep itu, orangnya ada di dalam. Lah jangan begitu lah Pak. Kata dia, lah yang dosa sama saya, yang masuk neraka sama saya, nggak ada urusan sama situ ya kan? Iya sih, tapi yang hancur bukan dia doangan, kita juga ke bawah-bawah. Kenapa? Karena as-salih itu menutupi kemaksiatan toleh. Tapi kalau toleh yang udah kebanyakan ya kan, maka kita yang kalah. Kita bisa lihat misalnya beberapa kejadian, ada banjir bandang, itu yang hafal Quran selamat apa mati? Hidup apa enggak? Tetap kemudian kena bencana karena udah kebanyakan. Maka man lam yahtam bi amril muslimin, orang-orang yang enggak peduli dengan urusan sekitarnya, falaisa minni, bukanlah golongan umat baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bawahnya lagi yang ketiga ada walaulal ulama, kalaulah tidak ada alim ya, guru-guru kita para ulama, lasaran nas kulluhum kalbahaim, maka manusia itu laksana binatang ternak. Kita alhamdulillah ada Masjid Jami Al-Mujahidin, nggak enak ya kan, kalau lon ajan subuh udah lari ya. Tadi ada 2 orang, soalnya yuk kata dia, nggak enak di masjid, kita lewat sini aja ya, karena orang-orang belum sembahyang subuh dia udah lari. Orang mau lari dulu, sembahyang dulu baru lari. Kata temennya, jangan lewat sono, kagak enak, orang pada sembahyang kita lari. Lepas tahu itu orang-orang pada sembahyang dia lari, orang mau sembahyang dulu ya kan, bawa baju lari. Habis sembahyang ada kamar mandi, ganti lari dah, mana kek, Ragunan kek, Taman Mini kek, ya, nggak apa-apa. Itu artinya bahwa soleh ini menutupi toleh. Yang lari sebelum subuh udah pasti nggak sembahyang subuh. Mau sembahyang di mana? Mau sholat di mana? Ya boro-boro sholat, ya celananya sampai dengkul ke atas, baju ketat bagaimana? Makanya kalau hari Minggu tuh, masya Allah, jalanan pada ditutup, jalanan ditutup, gang dipalangin, ya. Dengan alih-alih ngapain? Senam sehat. Siapa yang senam? Emak-emak pada senam sehat, ya. Tapi mohon maaf, bukan pada senam, pada joget semua. Ini kemaksiatan dibalut dengan kemaslahatan. Ya, alih-alihnya apa? Senam sehat, senam jantung. Tapi pada joget semua. Ya kan? Udah gitu sebelum senam lagunya apa baik dah. Ya, kemarin lagunya begitu, menungguin teman saat begitu. Ustaz mau lewat aja, menangkat sendiri begitu kata dia.
Ini jalanan diserung, ya kan, orang mau lewat. Alih-alih kemaslahatan sebenarnya kemaksiatan. Kadang-kadang saya bandelin, emang lakinya udah dibilangin masih tidur, lakinya pasti tidur. Berarti senam ini orang lakinya orang tahu kan. Kita nyelonong baik, paling diantar nyap begitu ada dia. Udah keluarnya enggak lagi nama lakinya, udah kita keluarnya mohon maaf bajunya, ya bukan baju dia, baju anaknya semua. Ya, baju anak semua dipakai. Namanya baju anak kan beletot semua. Ya, ini ditutupin kudungan doang. Ya, mending kudungannya rapi, kudungan mah bajunya pendek. Bagaimana sih? Celana pangsi lakinya dipakai. Ini artinya senam boleh. Semua yang berkaitan dengan muamalah boleh. Mau senam boleh, mau di jalanan boleh, mau guling-guling jalan raya juga boleh. Tapi illa ayud dan dalil ala tahrimihi, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kalau udah keluar lakinya kagak tahu, berarti repot urusannya. Kalau kemudian senam tapi joget-joget aja, bukan senam itu mah rep-repan. Jadi mau lagi begini aja rep-repan, bukan senam. Ya, ini udah mulai banyak di kampung kita. Dulu asal orang ngamen menggerib doang isya malam. Ya, yang digodain Pak Haji sehat, yang bawa-bawa anuan kayak cerekan dulu. Ya kan, yang kita nggak tahu lu lanang apa wadon sih, Pak Haji pakai nanya, kata begitu. Tapi belakangan pagi ada, siang ada, sore ada, tiap waktu udah mulai hilang nih dikit-dikit. Nah ini senam nih, pagi, siang, sore, malam senam mulu, ya kan. Memang harinya sih kita tahu hari Minggu, cumanan ya udah mulai banyak. Tadinya cuma satu dua orang, sekarang se-RT, sekampung. Bini lu mana? Senam, kan? Gue udah bilangin jangan menggalakan dia, gitu kan. Nah itu berarti kan namanya udah maksiat semua. Ya, senam kemaksiatan dibalut dengan senam kesehatan yang sebetulnya menghilangkan kemaslahatan. Maka ini kalau dibiarin terus lakanan nas kulluhum kal bahaim. Ya, kita laksana binatang ternak. Posisinya kita tahu tapi kita diamin. Ya. Ada hal-hal yang kurang baik kita terusin, padahal ketika kita berguru maka yang baik kita jaga, yang gak baik kita tinggal. Yang keempat di bawahnya lagi, ya, sebelah kiri itu ada walau la sultan la ahlaka ba'duhum ba'du. Kalau nggak ada kepemerintahan maka satu sama lain itu saling menjatuhkan. Ya, nggak ada undang-undang, ya, nggak ada hal yang mengatur, maka yang kuat menjadi kuat, yang lemah lemah. Yang terakhir walalal khafi, ya, walau lal hamqa la kharajatid dunya. Kalau tidak ada orang, nggak ada orang yang nakal, nggak ada orang yang usil, nggak ada orang yang nggak baik di tempat kita, dunia nggak rame, pada sembahyang semua, ya, nggak seru gitu. Maka kalau ada yang hamqa, ketidakbaikan orang-orang jahil di tempat kita, itu akan apa? La kharajatid dunya, itu meramaikan kehidupan dunia. Kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Ya. Begitu ada orang meninggal, yang aku innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada doain, ya Allah, nggak ada lagi yang Jumat berkah ini. Ya Allah, nggak ada lagi dah yang bagi kain tar ini kita. Ya Allah, nggak ada yang bagi beras lagi nih kita. Orang rata-rata kehilangan dan doa yang terucap. Tapi ada juga begitu orang meninggal, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya baginda biar nggak ada lagi maling lobet di kita begitu.
Maling nobet belum mati katanya. Ya, dulu zaman kita kecil maling sanyo, asal sanyo dipasang siang, nah, Isa udah hilang. Asal palem botol ditanam sore, jam 2 udah hilang. Itu orangnya ketahuan jogrogannya, cuman orang dulu mah kagak enak. Ya, baginda, bija makan dewek begitu. Begitu dia meninggal, ya orang nggak ada yang doain. Alhamdulillah, ya udah nggak ada maling palem botol. Ya, karena kita tahu palem botol kita hilang sama dia. Ya kan? Nggak ada lagi dah maling sanyo, ya kan? Nggak ada lagi dah maling nokbet. Jangan sampai kemudian kita termasuk yang usil dan kemudian kita didoakan ketidakbaikan. Maka yang terakhir, walalau rih, kalau nggak ada angin, la'aftana kulla syai', maka semuanya jadi bau di hadapan kita. Ada angin sepoi-sepoi enak, ada angin menambah kenikmatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut kepada al-maqalah al-hadiyata asyrata, pesan yang ke-11 dari kitab Nasaihul Ibad. Yang pertama disebutkan ya an ba'dil hukama, dari orang-orang yang ahli hikmah. Itu tengah-tengah itu ketemu ya. Ya, an ba'dil hukama, ya orang-orang hikmah menyatakan annahu qala, ya disampaikan bahwa yang pertama, man lam yakhsyallah lam yantad min zillatil lisan. Kalau tidak ada ketakutan kita kepada Allah, maka nih mulut kita ngomong apa baik. Tapi karena ada ketakutan kita, salamatul insan, keselamatan manusia, min hifzil lisan, ketika menjaga lisannya, maka kita menjaga diri kita. Imam Bukhari punya kitab namanya Sahih Bukhari. Ada satu bab itu menuliskan khauful mukmin, ketakutan seorang yang beriman, kekhawatiran seorang yang beriman, ayyahbata amaluhu, amalnya gugur, amalnya sia-sia, ibadahnya enggak jadi apa-apa, tapi fahuwa la yash'ur, dia enggak ngerasa. Dia enggak ngerasa amalnya. Bagaimana cara nggak ngerasanya? Habis dia ngaji subuh jamaah, tetangganya diomongin, maka pahala subuhnya, pahala ngajinya siap-siap, ntar nyengonan nuntut. Iya, emang apa nggak ngaji, nggak salat subuh jamaah? Bagaimana saya mau salat subuh jamaah, mau ngaji di Al-Mujahidin? Orang dia mulutnya comel banget, saya mau disalahin, saya mau diomelin, maka saya nuntut ke dia. Saya nggak subuh berjamaah, saya nggak enak, malu karena saya diomongin mulu. Saya nggak ngaji karena saya nggak enak, saya malu karena saya diomongin mulu. Udah tuh, pahala puasanya, pahala ngajinya, pahala jamaahnya pindah kepada orang yang diomongin. Maka kita takut kepada Allah, maka timbul rasa menjaga, ya, untuk kemudian kesalahan lidah kita. Yang kedua, wa man lam yakhsha qad qudumahu 'ala Allah lam yantaj qalbahu minal haram wa syubhat. Nih tiap kita bakal ketemu Allah. Kapan itu? Fi mahkamatillah, di pengadilan Allah. Kalaulah kita tahu kita nggak bakal ketemu Allah, maka kita lam yantaj, nggak peduli itu mau halal mau haram. Ini susu halal apa haram? Hah? Oh, namanya jawabnya ragu-ragu. Halal, susu halal. Ya. Susunya halal, tapi keberadaan hakikat susu ini kalau kita nggak tahu pemiliknya, itu nggak jadi halal, nggak jadi haram. Dikata haram ya halal,
Dikata halal siapa yang punya, maka dia nggak halal nggak haram, namanya subhat. Alhamdulillahnya tadi dibilangin, Ustaz ini susu buat Ustaz minum, berarti punya siapa? Punya saya. Kalau punya saya berarti halal nggak? Halal. Kalau halal, kalau belum diminum belum jadi sedekah. Biar jadi sedekah maka kudu diminum. Kalau kita selamatan, tahlilan, apa itu dikeluarin makanan minuman, jangan jaim-jaim. Ya, kadang saya udah tawarin kambing guling, Ustaz mau kambing guling, mau, saya hajar aja. Sebab itu kambing guling kalau nggak dimakan nggak jadi sedekah. Dia jadi sedekah kalau kita makan. Susu nggak jadi sedekah kalau nggak diminum, maka dia jadi sedekah dulu diminum. Ya, ini minum dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah ya Allah. Ngaji mana-mana lebar yanggat. Ini doangan nyusu. Ini doangan nyusu, alhamdulillah. Ya. Jadi sehat kita tiap bulan nyusu. Mana-mana kan air putih, mana airnya bening banget, ikan cupang hidup di situ. Nah, awalnya kan ya alhamdulillah susu sehat. Dikit lagi, yang kedua, ya kan tadi kalau kita nggak tahu, kita nggak bakal ketemu Allah, apa baik kita makan, hajar terus. Tapi karena kita pengen ketemu Allah nantinya, maka kita yang haram kita ambil, ya, yang haram, yang halal kita ambil, yang haram kita tinggal, yang syubhat kita tinggal. Faman ittaqa an-syubhat, siapa orang yang meninggalkan syubhat, manfaatnya dua. Faqad istabro'a lidinihi, maka dia sedang menjaga agamanya, wa irdihi, dan harga dirinya. Ya, diminum baju itu, air diminum, dibuka, ya udah ditaruh, agak diminum, tinggal lagi, kata yang ngasih, besok-besok bawa kasih, kan? Nyapain aja dikasih, kagak diminum, ya kan? Dia jadi sedekah kalau diminum. Ntar pulang rumah ada bini, itu bini kalau nggak diapa-apain nggak jadi sedekah. Dia jadi sedekah berarti iya, jadi sedekah. Maksudnya ajak ke Puribeta kek, mana kek, ke Pulir, ya. Terus di bawahnya lagi, ya, waman lam yakun aisan, kalau ada orang putus asa, ya kan, anil khalqi lan tajrat minat qama, enggak ada kenikmatan, dikit-dikit baperan, ya, namanya diomongin baper, enggak mau makan, ya kan, masya Allah, ya kan, dikit-dikit baperan, itu enggak ada kenikmatan. Udah, kita mah enggak bakal hina sekalipun ribuan orang ngomongin kita, sebab yang ngangkat, yang ngejatuhin kita cuma satu. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah khawatir. Jadi kalau kita, ya kan, nggak bakal ada putus asa kalau kita gantungnya kepada Allah. Nggak usah khawatir, ya, nggak usah baperan. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir disebutkan bahwa man lam yakun hafizun ala amalihi lam tajwa minar riya. Mudah-mudahan amal-amal kita ini yang kita kerjain nggak ada unsur-unsur riya di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita tidak menjadikan diri kita riya, tapi menjadikan kita belajar banyak dari apa yang bisa kita lakukan. Fa'amma binikmati rabbika fahaddis. Riya banget dia nyeritain, bukan riya, tapi biar kita banyak belajar. Sebab kalau nggak diceritain, nggak dibilangin, mungkin kita nggak tahu. Bagaimana di sana haji? Wow, ya kan. Kata orang-orang, kemarin saya ceritain, yang saya mau berangkat start, katanya kalau Arafah Mina makanan susah. Kemarin mah alhamdulillah, lo dimakan datang lagi.
tapi ngelihat yang nganterin, saya nggak lihat. Ya, orang mah lihat, tanya, situ orang apa jin? Lah belum dimakan datang lagi, belum dimakan datang lagi, berarti kan ceritanya goroh itu. Belum dimakan datang lagi Ustaz, belum dimakan datang lagi. Lah kapan makannya? Berarti dia kelaparan itu, mau dimakan datang lagi, mau dimakan datang lagi. Ya, lagi tua Ustaz, ada apel dari surga. Ya, itu mah orang lagi makan apelnya jatuh, ya kan? Keparangan gelindingnya depan kita, bukan dari surga, apel orang itu jatuh. Ya, kadang-kadang keda-keda aja ceritanya, ya kan? Ini artinya bahwa mudah-mudahan apa yang bisa kita ceritakan untuk kenikmatan ibadah ceritain. Ada tangga kita bingung mau ngaji di mana, ajak aja kemari. Karena di Masjid Al-Mujahidin mau ngaji, ya kan? Di mana aja ajak. Kadang-kadang orang nggak punya teman. Mudah-mudahan Allah temani kita bukan hanya di dunia, tapi Allah temani kita. Mudah-mudahan Aisan menjadi teman kita di akhirat kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma ja'al jam'ana hada ya Allah jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pengajian kami subuh ini di Masjid Jami' Al-Mujahidin ya Allah adalah pengajian yang maksum. Kau ampuni, kau gugurkan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jangan kau jadikan yang mahrum sia-sia di hadapanmu ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khatimah. Allahumma sabitna ya Allah bil iman, wa sabitna ya Allah bil tauhid, wa sabitna ya Allah bil ma'rifah, wa sabitna ya Allah bil istiqamah, wa sabitna ya Allah bil istiqamah, wa sabitna ya Allah bil istiqamah. Wa akhir da'wana ya Allah bi husnil khatimah walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kurangan. Usikum wa nafsi bittaqallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.